Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik selaku dosen pembimbing di tempat. Perkenalkan, nama saya Fani Madati Khairunisa dengan nomor NIM 22010345, prodi S1 Keperawatan kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang karakter ilmuwan dan profesional Pancasila, yaitu biografi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Muhammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan Bung Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau juga adalah seorang pejuang, negarawan, dan juga ekonom. Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar. Beliau merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Soleha. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Keluarga besar ayah Hatta sebagian besar adalah ulama. Kakek Hatta, Syekh Abdurrahman, adalah seorang ulama besar, pemilik surau dan pengasuh tarikat Naqsyabandiyah di Batu Hampar, Payakumbuh. Ketika berumur 7 bulan, ayah kandungnya meninggal, sehingga ibunya menikah lagi dengan Haji Ning, seorang pedagang dari Palembang. Pernikahan keduanya dikaruniai 4 orang anak perempuan. Pengalaman sebagai anak laki-laki satu-satunya sudah menjadikan Hatta sebagai tumpahan kasih sayang, perhatian, dan anak yang paling diberi pengawasan yang ketat oleh keluarga ibunya, yang sudah terbukti membentuk Hatta sebagai yang taat, teratur, dan berdisiplin. Pendidikan Muhammad Hatta. Pada tahun 1913 sampai 1916, Muhammad Hatta mengawali pendidikan formalnya di Sekolah Rakyat Bukit Tinggi. Kemudian, setelah 2 tahun, ia pindah ke Sekolah ELS Belanda di kota yang sama. Memasuki kelas 5 sampai 7, ia pindah ke Sekolah ELS Padang. Sekolah ELS ini ia tamatkan pada tahun 1917. Saat umurnya beranjak 14 sampai 15 tahun, ia beralih ke Mulo di Padang yang lulus pada tahun 1919. Di bawah asuhan Haji Abdullah Ahmad, ia aktif dalam JSB Jong Sumatera Bon. Mula-mula jabatan bendahara cabang Padang. Setelah lulus dari Mulo, ia berangkat ke Jakarta dan bersekolah di Prince Hendrik Handels, Sekolah Dagang Prince Hendrik tahun 1919 sampai 1921. Pada tahun 1921-1931, Hatta belajar di Handels Hogeschool, Sekolah Tinggi Dagang, kemudian Economische Hogeschool, Sekolah Tinggi Ekonomi, di Rotterdam, Belanda. Ia aktif dalam organisasi Indische Vereniging, perkumpulan Hindia, berdiri tahun 1908 selama kurang lebih 11 tahun. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Indonesische Vereniging, Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada tahun 1926, kursi kepemimpinan jatuh ke pundak Hatta. Pada tahun 1926, ia pergi ke Bierville, Prancis, sebagai wakil PI untuk turut serta dalam Kongres Demokrasi Internasional. Ia berhasil meyakinkan Kongres agar menggunakan kata Indonesia dan bukan Hindia Belanda dalam merujuk tanah airnya. Ia menerangkan hubungan kolonialisme antara Belanda dan Indonesia dalam berbagai kesempatan. Contohnya pada International League of Women for Peace and Freedom di Swiss 1927 dan di hadapan para mahasiswa Indologi di Utrecht, Belanda pada tahun 1930. Pada tanggal 27 November 1956, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis, yaitu Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kehidupan Muhammad Hatta. Hatta menikah dengan Rahim Rahmi pada tanggal 18 November 1945 di Desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri, yakni Meti Faridah Hatta, Gamala Rabiah Hatta, dan Halidah Nuriyah Hatta. Dalam kesehariannya, Hatta dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan sederhana.
Kecintaan Hatta terhadap buku tidak lantas menjadi sosok yang textbook thinking. Sebaliknya, ia mencerna substansi buku itu. Apakah pandangannya perlu diadopsi, diadaptasi, atau bahkan secara fundamental disanggah. Sebagai seorang muslim, ia tidak pernah meninggalkan kewajiban sholat dan sudah melaksanakan haji. Baginya, ajaran Islam memimpin tingkah lakunya, juga membina pandangannya tentang kehidupan masyarakat dan bernegara. Pada bulan September tahun 1921, Hatta menjadi anggota Indischvereniging. Kelompok ini merupakan organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yang berdiri sejak 1908. Terpengaruh berdirinya Budi Utomo di Jakarta di tahun yang sama. Indischvereniging bertujuan untuk menumbuhkan persatuan di antara sesama mahasiswa Indonesia di Belanda. Di organisasi ini, Hatta belajar dari kisah-kisah tiga serangkai Suwardi, Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dawes Dekker Danudirja Setiabudi tentang rakyat Indonesia yang makin menderita karena pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang. Menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia pada 1926, Hatta menghadiri kongres-kongres internasional pemuda dari negara-negara yang ingin merdeka dari penjajahan. Pemerintah kolonial menganggap Hatta berbahaya karena tulisannya yang mengecam pemerintah dapat membangkitkan pemberontakan rakyat. Pada tahun 1927, Hatta ditangkap bersama pengurus PI lainnya, Nazir Datuk Pamuncak, Ali Sastromijojo, dan Abdul Qadir Joyodiningrat, dan dipenjarakan di Rotterdam selama 5 bulan. Berikut foto-foto para pemimpin Perhimpunan Indonesia. Berikut adalah gambar dari para pemimpin Perhimpunan Indonesia, yaitu dari sebelah kiri ke kanan ada Gunawan Mangunkusumo, Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, dan R.M. Sartono. Peran Muhammad Hatta. Yang pertama yaitu merumuskan teks proklamasi. Muhammad Hatta memiliki peranan besar dalam persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo. Pria berdarah Minang ini turut menyusun naskah proklamasi. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi. Beliau yang mengubah sila pertama dari yang sebelumnya khusus bagi umat muslim menjadi seperti sekarang ini untuk semua umat beragama di Indonesia. Selain merumuskan naskah, Bung Hatta juga menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Bung Hatta merevisi bunyi sila pertama lewat buku autobiografinya. Tak lama, waktu yang diperlukan oleh Hatta untuk memahami kekhawatiran dari kelompok-kelompok minoritas tersebut. Ia memutuskan untuk membahas masalah tersebut pada sidang PPKI. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang dimulai, Hatta mengadakan pertemuan pendahuluan dengan 5 anggota PPKI lainnya, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teguh Hasan. Pertemuan itu menyepakati untuk mengganti kalimat ketuhanan yang berkewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Dengan pakaian serba putih, Muhammad Hatta turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Kala itu, para pemuda mendesak Soekarno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Soekarno menolak membacakannya jika Hatta belum hadir. 5 menit sebelum upacara, Muhammad Hatta akhirnya hadir dan mengikuti upacara. Yang ketiga, menjadi Wakil Presiden Indonesia. Setelah melangsungkan upacara proklamasi, Muhammad Hatta resmi dilantik sebagai Wakil Presiden pertama di Indonesia. Saat itu, Muhammad Hatta bertugas dengan Soekarno yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Yang keempat, memperjuangkan Indonesia di konferensi meja bundar. Meski telah resmi merdeka, Belanda masih enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih berupaya merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian internasional. Beruntungnya, Indonesia memiliki sosok Muhammad Hatta. Berbekal tekad dan kemampuannya, Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpati dunia pada konferensi meja bundar. Akhirnya, Indonesia pun mendapat pengakuan dari Belanda dan dunia. Karya-karya Muhammad Hatta.
10 buku karya lengkap Bung Hatta terdiri dari 10 judul, yaitu pertama ada Kebangsaan dan Kerakyatan, kedua ada Kemerdekaan dan Demokrasi, ketiga ada Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial, keempat Keadilan Sosial dan Kemakmuran, kelima ada Sumber Daya Ekonomi dan Kebutuhan Pokok Masyarakat, keenam ada Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat, tujuh Filsafat Ilmu dan Pengetahuan, kedelapan ada Agama Pendidikan dan Pemuda, kesembilan ada Renungan dan Kenangan, dan yang terakhir ada ke-10 ada surat-surat. Kesimpulannya, pada tanggal 12 Agustus 1902 sampai 14 Maret 1980, Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Yang kedua, pada 17 Agustus 1945, ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya. Yang ketiga, ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Yang keempat, Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Kepres nomor 81-TK-1986. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.